Petualangan boat fishing saya kali ini merambah sampai ke ujung barat Indonesia, Tanah Rencong Nanggur Aceh Darussalam. Pernah diguncang tsunami dahsyat, namun kini telah kembali menggeliat. Sepertinya petualangan kali ini akan jauh berbeda. Saya merasakan semangat baru di kota Banda Aceh. Oke, hari ini hari pertama saya berada di Aceh. Saya akan mengeksplor sungai-sungai di Tanah Rencong ini. Penasaran sih kayak gimana kondisi sungai-sungainya sekarang. Destinasi pertama saya Kabupaten Biren. Desa kecil bernama Penimbang jadi titik berangkat menuju hulu Sungai Pedada. Kita sekarang lagi persiapan untuk menuju ke Lubuk Meriam, itu ada di Sungai Pedada. Emang jalurnya itu medannya itu agak-agak berat, nggak bisa lewatin pakai mobil biasa, makanya pakai mobil 4-wheel ini. Lubuk Meriam merupakan lubuk terisolasi yang jarang dikunjungi. Jarak yang harus ditempuh sekitar 20 km ke arah Pegunungan Biren. Kendaraan gardan ganda jadi satu-satunya pilihan. Di Aceh sangat jarang ada moda transportasi ke sungai pegunungan. Nyangkut. Ini nyangkut di lumpur tanah. Cuman ini lagi diakalin kok. Semoga bisa tembus lagi. Terus sebenarnya kita beruntung karena kita lewatin jalur ini masih kering. Karena kalau ini harus buru-buru nih ngelepasin nyangkut di sini karena misalnya di depan tuh udah saya lihat tadi awannya agak mendung ya. Itu kalau misalnya jadi hujan, jalur kesananya pasti lebih parah lagi. Oke, semoga bisa cepet nih. Alam selalu menguji ketangguhan fisik dan mental kita. Kubangan-kubangan lumpur hanyalah awal, semacam ucapan selamat datang di Pegunungan Biren. Inilah serunya berpetualang while fishing. Sisi kami curang, jalur pun semakin menanjak. Belum banyak yang menjelajah wilayah ini, apalagi untuk tujuan while fishing seperti saya. Lolos lagi, alhamdulillah. Selanjut lagi. Cuma nggak tahu di depan masih ada kayak gitu lagi atau enggak. Petualangan darat ini menguras tenaga dan menguji mental. Satu-satunya penghibur, landscape Pegunungan Aceh yang begitu mengesankan. Mobil akhirnya memutuskan untuk muter balik. Karena emang kubangan ini ternyata bukan hanya ini aja, di depan sana udah dicek tadi, itu ternyata juga masih banyak yang kayak gini. Jadi sekarang barang-barang turunin dulu, terus ini belum tahu antara kita naik motor lanjut ke sana atau jalan kaki. Kita mulai perjalanan. Itu lihat bapak-bapak itu bawa genset, emang kuat-kuat banget sih. Perjuangan belum berakhir. Musim paling tepat untuk eksplorasi Pegunungan Biren sebenarnya di Juli dan Agustus. Curah hujan sedikit, jalur relatif kering. Berbeda jauh dengan musim hujan seperti sekarang. Tapi ini mendukung misi saya yang tidak biasa. Ya, bukan sekedar mencari sensasi sambaran ikan, tetapi juga menguji adrenalin ketika alam kurang bersahabat. Meski didera letih yang tak bisa ditolak, kami pun akhirnya sampai ke Lubuk Meriam. Nyampe akhirnya. Sekilas, Lubuk Meriam sangat menjanjikan.
Sayangnya, pembukaan lahan masyarakat sudah jauh merangsek ke pegunungan. Air berarus deras jadi incaran saya. Ikan pegunungan lebih suka bermain di tepian arus seperti ini. Strike! Wait! Wih! Ya, strike! Kecil ini kayaknya tuh. Cuman dut. Ah, kan? Hii, baby. Masih baby yang nyamber, nggak apa-apa. Yang penting ini udah dapat masyer Aceh atau ikan kerling bahasa sini dibilangnya. Kejernihan air sungai Pedada cukup baik. Air sungai mampu memantulkan warna vegetasi di sekitarnya. Good. Strike. Nah. Kalau dia ini masyer Aceh, itu warnanya emang agak ke merah-merahan. Itu bukan merah-merahan. Sini kalau celupin ke air itu agak warna pink. Kayak ada warna merah-merah pinknya dikit di seluruh badannya dia, terutama di atas, di punggung sama di sirip. Sama di siripnya dia itu agak-agak warna kemerah-merahan. Nah, biar masyer Aceh tetap lestari, jadi sebaiknya kita rilis aja. Oke. Ketiadaan perahu membuat eksplorasi saya terbatas di Lubuk Meriang. Dalam sehari paling banyak 3-4 lubuk saja yang bisa diakses. Strike! Ih, dapat lagi. Nah, ini dia ikan kerling. Dapat lagi. Tapi ini ada yang aneh, ini ikan kerling ini atasnya tuh nggak tahu, dia kayak nggak tahu sakit, nggak tahu, pokoknya intinya ada yang aneh aja dia, karena di atas ini hitam-hitam terus jendol, jadi badannya nggak slim gitu, ada jendolan dikit, di depannya juga ada hitam-hitamnya. Nggak tahu keserang predator, nggak tahu kebentur, nggak tahu penyakit, cuman nggak enak lihatnya, rilis aja deh, kasihan. Ya, untuk lokasi baru sih ini lumayan lah dapat, walaupun belum size yang monster ya. Cuman itu dia, ini saya mau lanjut eksplorasi itu juga susah karena emang hampir tiap sore, abis siang tuh jam 12 ke atas itu udah pasti ini kayak gini cuacanya. Ini pasti mendung, gerimis. Jalan kecil berarus deras jadi pertaruhan saya di hulu sungai Pedada. Gila, berat. Ih, mulai ganti dia. Alah. Tenang. Emang kalau yang namanya udah terus berusaha itu nggak mungkin nggak ada buahnya. Ini dia buahnya. Dapat masyer Aceh yang lumayan besar dan terbukti teori saya tentang kalau dia arus deras itu biasa ada ikan-ikan besar nunggu. Nah, ini dia kan buktinya kan. Aduh, walaupun tadi udah jatuh-jatuh, sempet ke kiri tangan cuma nggak apa. Worth it semuanya, worth it. Masyer Aceh, world fishing, keren banget. Ini ada satu lagi teknik unik, namanya dawo. Jadi dawo ini semacam jaring, cuman beda. Kalau jaring lempar, ini enggak. Ini ditaruh, terus ntar jaringnya goyang-goyang kiri kanan, dapetin ikan yang lawan arus. Nanti teman-teman dua ini bakal masang di arus deras. Di arus deras loh, jadi resikonya juga tinggi, dia harus berenang ke tengah-tengah, pasang di batu, baru didiemin dulu. Kayak gitu. Keren banget sih. Di Aceh, nelayan di Sungai Gempang memilih cara berani menyikapi arus deras di pegunungan. Teknik dawo
pertarungan ketangguhan manusia melawan arus sungai. Dalam bahasa Aceh, dawo bermakna jaring ikan di sekitar bebatuan. Teknik dawo banyak dilakukan masyarakat Pidi, tetapi hanya ketika debit air kecil. Gunanya untuk mengurangi resiko hanyut diterjang arus. Gila, mereka masih senyum-senyum aja. Aman. Oke. Lihat kan gimana tadi mereka segitu cepatnya keseret, padahal ini udah pemilihannya harusnya yang paling tenang. Sebelah sana harusnya lebih deras, sebelah situ juga lebih deras. Untuk kembali ke tepian butuh perjuangan. Derasnya arus sungai harus kembali diterjang. Saking beratnya teknik ini, pelaku dawo hanyalah para perenang handal. Resiko terbesar dawo, kehabisan tenaga di tengah sungai. Atau tiba-tiba kram akibat dinginnya arus sungai Gempang. Udah. Oh iya. Jadi emang dari dulu itu masyarakat itu nggak pernah menggunakan perahu karena emang di sini itu arusnya terlalu deras ya. Kan pasang daunnya di pinggir, nah itu ikannya pada kejaring-jaring semua. Dan itu teknik udah dari zaman dulu ya. Tuh, udah dari zaman dulu dia turun temurun diteruskan. Gini. Yuk, jalan dulu. Aduh. Dari sini. Pemanasan dulu sebelum saya memenuhi janji untuk ngambil hasil dawonya bareng. Ini lihat arusnya deras banget, jadi ya semoga bisa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Batu kecil jadi tanda letak jaring dawo. Jaring dipasang mengikuti karakter ikan yang suka bersembunyi di dalam lubang atau di balik batu. Sayang, ikan kerling besar yang sudah tersangkut di jaring lepas. Itu tadi, aduh nggak tahu ngomong apa. Itu tadi capek banget yang jelas. Lawan arus, apalagi tadi pas balik itu tiba-tiba ke bawah tadi kan? Tiba-tiba ke bawah karena tiba-tiba di tengah tuh agak lemes kan. Ini sekarang ngos-ngosan kakinya kram langsung. Agak lemes, nggak bisa ngelawatin juga. Dan dingin, dingin banget airnya. Aduh, sayang ya, lepas ya. Lepas dulu. Ya. Ini apa? Ya, sip. Cuman ada satu kesempatan lagi, ada dawo lagi di sana, nah itu bakal kita cek lagi. Sama berenang lagi, mungkin. Alhamdulillah sih, kelewat juga nih arus tadi. Untuk lokasi lubuk berpusaran arus berbahaya, dibuatlah dawo dengan bantuan tali, agar tenaga tidak terkuras banyak.
yang di sisi sini pakai tali itu buat jaga-jaga ya, jaga-jaga. Jadi intinya kalau misalnya airnya lagi bandang atau lagi tinggi banget, itu biasanya pakai tali supaya lebih aman. Yang di sana kan kalau berenang udah nggak mungkin jadi pakai tali. Jadi ternyata nyebrangnya pun itu harus satu-satu karena talinya ini tuh kuatnya satu orang aja ya. Pernah dua dipaksain? Nggak bisa tuh. Jadi nggak harus satu-satu nyebrang, harus sabar, harus ngantri gitu. Camping ya? Teknik Dawo menunjukkan betapa gigihnya masyarakat pegunungan Aceh mensiasati tantangan alam. Cara ini juga ramah lingkungan, meski menguras kekuatan fisik. Di Gempang, Lubuk dilindungi aturan-aturan tradisional yang ketat. Populasi ikannya jauh lebih baik dibandingkan lokasi bebas. Jadi emang pakai tali ini emang lebih mudah dibandingin kita langsung berenang gitu ngelawan arus. Cuman tetap aja powernya itu tetap di tangan, terus arusnya tuh emang kerasa banget. Jadi talinya tuh pasti gini kan. Lihatnya menggigil, lihat kakinya geter-geter kan menggigil. Ini emang harus fit banget badan tuh untuk bisa nyebrangin ini. Kalau mau ngedawo itu harus fit. Di Aceh, ikan jenis keling menjadi maskot air tawar pegunungan. Selain harganya mahal, ada prestis tertentu ketika bisa mendapatkannya ataupun menyantap ikan jenis ini. Nah nih bang, tanggapan begini bang. Ini bang. Terliang. Ini dia. Wih, gede ini. Ini dia keling Aceh. Emang kalau udah mau usaha keras, pasti ada hasilnya kan? Keling Aceh jenis ikan arus dera termasuk dalam famili ikan tor. Julukannya ikan raja, sebab dahulu hanya boleh dikonsumsi keluarga kerajaan saja. Wah, bising, lu lihat, dingin banget.